Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang industri pinjol yang lagi banyak diterpa masalah. Nah, kita tepuk tangan dulu. Ya, mulai dari ada bos pinjol yang dijadikan tersangka, yang lalu ada fintech lending yang belum setor modal dan lain-lain, banyak sekali. Ya, ini salah satu beritanya nih. Ya, ini. Mana nih? Nah, ini ya. OJK sebut Adrian Gunadi jadi tersangka. Nah, Adrian Gunadi ini adalah bos pinjol Investri, gitu ya. Baru kali ini ya ada bos pinjol yang dijadikan tersangka. Oke, sebelum-sebelumnya tidak pernah dijadikan tersangka. Nah, sebelum-sebelumnya nasabahnya yang sengsara. Oke, tapi tidak pernah nasabah ini jadi tersangka. Ya nggak akan bisa jadi tersangka, nggak akan bisa dipidana orang yang galbay itu. Ya, tidak akan bisa orang galbay dijadikan tersangka. Hanya ada orang yang nekat mau bayar pinjol lah yang bisa jadi tersangka. Ya, nyolong di sini, ngebunuh temennya, ada tuh udah banyak berita-beritanya. Ya, maka dari itu bagi Anda yang galbay-galbay ini, selamat, Anda telah selamat. Gitu, saya ucapkan selamat bahwa Anda telah selamat. Gitu, oke? Di sini, ya. Berita pertama, OJK sebut Adrian Gunadi jadi tersangka kasus Investri. Kita baca sebentar lah ya. Jadi co-founder dan ex-CEO Investri Adrian Gunadi disebut sudah menjadi tersangka setelah dirinya tersangkut dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan. Lalu yang bersangkutan sudah tersangka, kita bekerja sama dengan penegak hukum, kita ikhtiar untuk mengembalikannya ke Indonesia. Oh, kabur jadi ya. Kabur ke luar negeri. Untuk permasalahannya kenapa dia itu dijadikan tersangka, di berita ini sih nggak ada gitu, tapi kayaknya dia fraud kayaknya gitu ya. Soalnya di sini saat dihubungi melalui pesan singkat, Adrian mengatakan pihaknya tengah menunggu suntikan modal dari investor Qatar. Ia pun mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang kini dihadapi investor. Ya, masalah uang, kayaknya masalah investor yang nggak balik modal gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada berita tentang pembayaran kepada lender tertunda, OJK panggil manajemen koin P2P. Nah ya, kalau yang tadi Investri ya, sekarang yang bermasalah adalah koin P2P. Koin P2P ini bisa kita lihat dari judulnya ya. Dia ini tidak bisa bayar ke investornya. Di sini ya, pembayaran kepada lender tertunda. Jelas ya. Nah, selanjutnya ada 14 fintech lending atau pinjol belum penuhi modal minimum Rp 7,5 miliar. Ini sebabnya menurut OJK. Wah, jadi ada 14 pinjol yang nggak bisa setor modal 7,5 miliar karena banyak digalbay. Ya. Jadi mulai tahun-tahun depan ya, keruntuhan pinjol ini sudah sangat santer sekali. Ya, bau-baunya ini ya, CEO-nya jadi tersangka, pinjol ini nggak bisa balikin modal, 14 fintech ini nggak punya modal buat setor ke OJK, gitu ya. Sudah sangat tercium sekali bau-bau kebangkrutan atau gulung tikar nih. Ya, apakah Anda ingin bunuh diri yang ketakutan karena tidak bisa bayar pinjol? Apakah Anda ingin melakukan kriminalitas yang lainnya agar Anda bisa bayar pinjol? Jangan, ya. Jangan sampai, karena sebentar lagi pinjol-pinjol ini mau gulung tikar ya. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar, duduk manis, ngopi sambil liatin pinjol-pinjol mana saja yang bangkrut. Oke ya. Seperti itu, sangat mudah sekali ya. Daripada kita ngurusin pinjol A, pinjol B, pinjol C gitu. Aduh, ini nagih, itu nagih, ini nagih. Aduh, ya. Sudah buang nomor Anda, reset HP Anda. Kalau ada DC lapangan gak usah ditemui, atau temui, bilang gak ada terus ya. Lalu kita tonton pinjol mana yang akan bangkrut ini satu persatu ini. Oke, jangan menyerah kawan-kawan, tetap rapatkan barisan, nyalakan api semangat gagal bayar nasional di Indonesia ini ya. Sebentar lagi pinjol-pinjol ini akan runtuh. Oke. Nah, ini surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Nah, langsung kita scroll ke bawah di nomor 4, bab 4 maksudnya ya, di poin H. Nah, di poin H ini ya, kita langsung baca. Seluruh resiko pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Ya, penyelenggara
bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Oke, nah akan saya terjemahkan agar bisa mudah dipahami. Ya, seluruh resiko pendanaan atau resiko pinjam meminjam antara Anda dan pinjol itu yang timbul dalam transaksi LPBBTI atau pinjol ditanggung sepenuhnya oleh investor. Oke, jadi kalau ada gagal bayar ya, seluruh resikonya itu ditanggung oleh pemberi dana atau investor. Ya, sekarang begini. Kalau kalimatnya saya ubah seperti ini. Seluruh resiko pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh nasabah. Ya, jadi kalau ada gagal bayar, yang tanggung jawab sepenuhnya itu adalah nasabah. Ya, Anda wajib melunasi, Anda wajib menjual harta benda Anda wajib KDP, PKB dan lain-lain. Pokoknya agar pinjol-pinjol Anda itu segera terlunaskan. Gitu ya, jika ditanggung sepenuhnya oleh nasabah resiko galbay itu. Ya mau nggak mau gitu kan. Tapi di sini kenyataannya di multiverse ini, universe berapa ini gitu ya, 6116 atau plus 62, universe plus 62 ini ya, seluruh resiko gagal bayar di pinjol itu sepenuhnya ditanggung oleh investor, bukan Anda. Gitu ya, maka dari itu ini adalah salah satu alasan kenapa pinjol itu adalah bansos. Oke ya, lalu penyelenggara atau pinjol bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Jadi pinjolnya pun bahkan pinjolnya pun itu tidak menanggung resiko gagal bayar ya, hanya saja memang nanti dapat image yang buruk di para mata investor gitu kan, misalkan ya investor ini tanam saham di Kredit Pintar, Kredivo dan lain-lain gitu ya. Lalu banyak yang gagal bayar gitu kan. Saya nggak mau ngurusin duit-duitnya investor ya, silakan tanggung sendiri saja karena sudah resmi bahwa seluruh resiko galbay itu ditanggung oleh investor gitu. Nah itu nanti perusahaan tersebut akan jelek di mata investor. Makanya penagihan dari pinjol itu ngotot karena pinjol itu nggak mau perusahaannya jelek di mata investor. Oke ya, jelas ya. Ini yang pertama, poin H. Ada lagi yang kedua. Di bab 7 fasilitas mitigasi risiko bagi pengguna. Langsung scroll ke bawah di nomor 6. Ya, pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan gitu ya. Risiko pendanaan itu tadi ya gagal bayar. Oke. Nah, sekarang resiko pendanaan atau resiko gagal bayar itu bisa dialihkan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Jadi jika Anda galbay itu nanti akan diasuransikan. Ini sudah resmi, sudah sah gitu ya. Mungkin kalau dulu itu masih nebak-nebak atau by experience-nya saya gitu ya. Saya galbay 30 aplikasi ya. Raja galbay gagal bayar di 30 aplikasi pinjol. Lalu Raja galbay ini ngecek Slick OJK, ternyata lunas semua walaupun tanpa membayar. Ya, setelah saya cek, setelah saya cari tahu ternyata diasuransikan gitu kan. Itu ada yang percaya, ada yang tidak. Ya, auto lunas gitu kan. Nah, sekarang ini sudah resmi bahwa pengalihan resiko pendanaan atau resiko gagal bayar itu bisa dialihkan melalui mekanisme asuransi gitu. Oke. Nah, selanjutnya pinjol sama dengan bansos adalah seperti yang Anda tahu, ya kan? Pinjol-pinjol ini tidak mengecek Slick OJK atau BI checking terlebih dahulu saat meminjamkan dana kepada nasabahnya. Ya kan, itu faktanya gitu ya. Prinsipnya semua orang itu butuh uang. Di mana ada kolam uang, maka akan banyak orang di situ mengantri untuk mengambil uang tersebut. Jadi jangan pernah berkata bahwa kalau tidak bisa membayar jangan pinjam. Itu adalah kalimat yang sangat tidak masuk akal, nonsen. Ya, semua orang butuh uang. Oke. Di mana ada kolam uang, ya, maka akan banyak orang di situ. Jadi tidak relevan. Ya, ketika ada DC ataupun orang yang beranggapan bahwa kalau tidak bisa bayar jangan hutang dong, gitu ya, itu tidak relevan ya. Yang mengizinkan, yang memberikan hutangnya pun perusahaannya yang menganggap kita itu mampu untuk mengembalikannya. Jadi tidak relevan kalimat
Jangan pinjam kalau tidak bisa bayar. Itu sangat tidak relevan sekali. Gitu ya. Oke ya. Nah, jika ada perusahaan badan pembiayaan yang tidak menimbang resiko gagal bayar, yang acuannya itu dari SLIK OJK, survei pekerjaan dan kemampuan untuk membayar, atau C5, karakter capacity capital collateral condition, yang biasa dipakai untuk acuan kredit ya, maka sebenarnya dari kacamata perusahaan pinjol tersebut, uang yang mereka pinjamkan ke nasabah beresiko tinggi untuk tidak dikembalikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.